Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas investasi saham dari nol. Sebelum melakukan investasi saham, sangat penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar tentang investasi saham ini ya. Jadi kita akan langsung ke slide berikut untuk belajar bersama-sama tentang investasi saham dari nol ini. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan sebuah perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, apa itu saham? Saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Saham juga adalah satuan nilai ya atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer dan sekunder. Seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi ya, di sini walaupun selalu menyebutkan unsur kepemilikan, tapi walaupun ada unsur kepemilikan, tapi bukan berarti kita bisa dengan mudah mengambil barang di kantor perusahaan tersebut semacam pulpen, komputer, kursi gitu untuk kita bawa pulang gitu, bukan berarti seperti itu. Jadi memang ada mekanisme-mekanisme yang harus kita memahami itu. Nah, pada dasarnya saham ini, investasi saham mempunyai keuntungan dan pada dasarnya keuntungan itu ada dua ya yang diperoleh untuk seorang investor saham ketika dia membeli atau memiliki saham. Yang pertama adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana itu diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Jadi ada cum date, ada ex date semacam itu. Nah, dividen ini yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yang artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Itu yang pertama. Atau dapat pula dalam bentuk dividen saham, yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen jumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seseorang pemodal ini akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Itu adalah tentang dividen. Lalu keuntungan kedua adalah capital gain. Ya, capital gain ini apa? Maksudnya adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Jadi capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya seorang investor membeli saham ABCD gitu ya, dengan harga per saham 3.000. Nah, kemudian menjualnya ketika harga naik menjadi 3.500 per sahamnya. Nah, ini berarti pemodal tersebut atau investor saham tersebut mendapatkan capital gain
sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Nah, selain keuntungan saham, dalam investasi saham ini kita mengenal risiko saham juga. Jadi yang pertama adalah capital loss, ya, capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain. Jadi suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Misalkan saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per saham misalkan. Ini misalnya saja. Nah, karena takut harga saham tersebut akan turun terus, maka investor menjual saham pada harga 1.400 padahal harga aslinya 2.000. Artinya dia telah melakukan cut loss dan kerugiannya sebesar 600 per saham. Nah, inilah yang disebut dengan capital loss. Nah, risiko kedua adalah risiko likuidasi. Ya, perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Jadi kalau kita membeli sebuah perusahaan dan perusahaan itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan seperti itu. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham atau investor ini tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut, ya. Ini perlu diperhatikan. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham, dan untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan yang dia invest di sana. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi, ya, baik naik maupun turun. Nah, pembentukan harga saham ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas harga tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand ini terjadi karena banyak faktor, yaitu sifatnya bisa sangat spesifik atas saham tersebut, antara lain kinerja saham atau kinerja perusahaan dan industri, bagaimana kondisinya, semacam itu. Faktor yang mempengaruhinya adalah sifatnya biasanya makro, misalkan ada juga yang bersifat makro. Kalau kinerja dan industri itu kan dalam lingkup sedikit, tapi hal-hal yang bersifat makro juga bisa berpengaruh, misalkan inflasi atau suku bunga atau nilai tukar rupiah atau faktor-faktor non-ekonomi seperti sosial dan politik, atau saat ini mungkin sedang ada wabah gitu ya, wabah corona atau wabah apapun itu bisa mempengaruhi sebuah perusahaan yang bisa menyebabkan capital loss atau resiko likuidasi ini, dan itu berbahaya. Maka setiap saham atau setiap investor saham harus melakukan mitigasi resiko di sana, seperti itu. Ini penting, dan nanti kita akan bahas di channel ini, maka stay tune terus. Dan kemudian informasi tentang saham yang ingin kami sampaikan adalah di saham ini, di Bursa Efek Indonesia, dikelompokkan menjadi 9 sektor. Yang pertama agriculture, mining, basic industry dan chemicals, lalu miscellaneous industry, consumer goods industry, lalu property, lalu infrastructure, ada finance, ada trade, ya. Jadi ada 9 sektor ini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, agriculture ini mencakup usaha, ya, di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa-jasa yang secara langsung terkait dalam bidang tersebut, ya. Jadi termasuk crops, plantation, animal husbandry, fishery, nah semacam itu.
Nah, kalau mining ini usaha di bidang perusahaan di bidang pertambangan dan penggalian seperti pertambangan batu bara, minyak, gas bumi, biji logam, atau penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan, dan penggalian garam, pertambangan mineral dan bahan kimia, dan apapun itu, bahan pupuk, termasuk bahan pupuk, serta mungkin aspal, gamping, dan semacam itu juga termasuk mining, sektor mining dalam Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini ada basic industry. Basic industry itu apa aja? Basic industry itu industri dasar yang mencakup usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang masih akan diproses di sektor perekonomian selanjutnya. Industri kimia mencakup usaha pengolahan barang-barang atau bahan-bahan terkait kimia dasar yang akan digunakan pada proses produksi selanjutnya, dan termasuk industri farmasi juga. Ya, listnya ada di layar ini, silakan dibaca. Ini adalah basic industry. Nah, kalau miscellaneous industry ini apa? Itu meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan, termasuk komponen penunjangnya. Ya, perhatikan list yang di layar ini. Ini adalah contoh-contoh miscellaneous industry. Lalu consumer goods industry itu meliputi usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar atau setengah jadi menjadi barang yang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi maupun rumah tangga. Ini tipe-tipenya misalkan ada di layar ini, ada food and beverage, makanan minuman, atau tembakau, ada obat-obatan, kosmetik, semacam itu. Nah, lalu kemudian sektor properti. Sektor properti ini meliputi, ada juga termasuk konstruksi ya. Lalu usaha pembuatan, perbaikan, pembongkaran rumah, dan berbagai jenis gedung itu termasuk dalam properti ini. Real estate mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian berbagai macam bangunan tempat tinggal atau bukan tempat tinggal, itu juga termasuk sektor properti ya, seperti pada layar. Lalu finance ini meliputi usaha terkait sektor keuangan, yaitu meliputi perantara keuangan, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, dan perusahaan investasi. Lalu infrastruktur, usaha yang termasuk dalam infrastruktur ini adalah meliputi penyediaan energi, usaha penyediaan energi, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta bangunan infrastruktur dan jasa-jasa penunjangnya. Ya, bangunan infrastruktur meliputi bangunan non-gedung dan rumah juga. Nah, seperti dalam layar ini. Jadi termasuk telkom, perusahaan telkom itu termasuk infrastruktur. Lalu perusahaan gas negara itu infrastruktur juga. Jadi ini adalah sektor-sektor. Satu lagi ya, yaitu sektor trade, service, and investment. Nah, ini meliputi usaha perdagangan partai besar atau kecil atau eceran, serta usaha terkait sektor jasa ya, seperti hotel, restoran, komputer, perangkat komputer, periklanan, media, serta industri percetakan. Ini termasuk dalam sektor trade, service, dan investment ini ya. Perhatikan di layar, termasuk rumah sakit juga, ini juga ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah 9 sektor dalam Bursa Efek Indonesia. Lalu kita berikutnya akan belajar tentang jenis-jenis saham. Yang pertama, jenis saham itu pada dasarnya itu ada 2 ya, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa dan saham preferen ini beda ya. Saham preferen ini biasanya disebut dengan
saham campuran karena memiliki ciri-ciri hampir sama dengan saham biasa, ya. Biasanya saham biasa hanya memiliki satu jenis, tapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu, ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Saham biasa memiliki beberapa jenis, maksudnya adalah seperti kelas A, B, C, dan lain sebagainya gitu ya. Dan masing-masing kelas itu memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri, dan simbol huruf tidak memiliki arti apa-apa, ya. Jadi misalkan A, B, C itu tidak memiliki arti apa-apa, artinya nggak ada, semacam itu. Nah, perusahaan, saham preferen itu memiliki ciri-ciri seperti yang ada di layar ya. Perhatikan, saham preferen itu satu memiliki berbagai tingkat, yaitu dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda. Lalu ciri yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Lalu kemudian dividen kumulatifnya bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Lalu konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Jadi jika ada kesepakatan itu adalah saham preferen. Lalu saham biasa itu apa yang membedakan? Jadi kalau ciri-cirinya saham biasa itu hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris, ya. Pemegang saham biasa ini bisa memilih dewan komisaris. Lalu dia hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru, semacam itu. Lalu tanggung jawab terbatas, yaitu pada jumlah yang diberikan saja. Nah, seperti itu. Ini adalah jenis-jenis saham. Lalu saham itu juga ada kategorinya ya, ada macam-macam. Yang di atas ini ada blue chips, ada income stock, ada growth stock, speculative stocks, cyclical stocks, emerging growth stocks, defensive stocks. Nah, ini terkait dengan perilaku di pasar ya. Maksudnya apa? Jadi misalkan saham blue chip ini saham biasa yang memiliki reputasi tinggi. Jadi perusahaannya itu perusahaan yang wah gitu sebagai pemimpin dalam industrinya. Jadi memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Nah, ini kayak Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu termasuk blue chip stock. Lalu income stock. Income stocks ini adalah suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Nah, ini income stock. Ini saham yang menyenangkan untuk di keep ya. Lalu kemudian ada growth stock. Ini adalah terdiri dari well-known atau lesser-known stock. Jadi dia sahamnya itu naik. Jadi dia belum jadi blue chip, jadi dari bawah terus naik gitu. Semacam itu. Lalu ada saham spekulatif ya. Speculative stocks ini adalah saham yang secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi pada masa mendatang, namun belum pasti, ya. Itu speculative stock. Lalu cyclical stocks ini adalah saham yang tidak terpengaruh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum, ya, semacam itu. Lalu emerging growth stocks ini adalah saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif kecil dan stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Nah, sedangkan yang terakhir, defensive stocks, adalah saham yang tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan bahkan resesi. Jadi, itulah defensive stocks. Nah, itu tadi hal-hal dasar yang berkaitan dengan investasi saham. Untuk kemudian melakukan pengembangannya, rekan-rekan bisa menyimak di channel ini, di playlist tentang dasar-dasar seperti itu. Ada di playlist ini, di channel ini. Rekan-rekan tinggal
mengeklik satu persatu video-video itu tentang cara membeli saham dan hal-hal yang lain terkait dengan itu, cara menganalisis saham dan sebagainya. Dengan begitu, rekan-rekan akan kemudian siap untuk investasi saham yang sebenarnya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.